pada brosur halaman 5 pada poin kedua, iblis membiarkan kita beragama tetapi dalam waktu bersamaan menjadikan kita melakukan bid'ah. Ini kalimat ini mohon dijelaskan. Itu sangat jelas ya. Jadi iblis tidak lagi menggoda kita untuk keluar dari agama Allah. Karena kalau digoda secara terang-terangan orang Islam untuk keluar dari agama Allah itu sangat sulit. Oleh karena itu, karena iblis itu punya 1001 cara, kalau menggoda secara vulgar agar orang Islam itu murtad dari agamanya, itu tampak sangat sulit. Namun iblis tidak putus asa, tetap membiarkan kita beragama Islam. Namun iblis menggoda agar kita melakukan satu perbuatan yang masuk dalam agama ini, di mana itu tidak pernah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Manusia yang paling paham tentang agama ini adalah Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan contoh, memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan dalam agama ini terkait dengan ibadah. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, meski kita lakukan, jaminan dari Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Siapapun yang berbuat satu amalan yang tidak ada perintah kami, yaitu perintah Rasulullah maupun contohnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nabi juga bersabda, ini hadis yang sensitif ya. Meski sensitif, kewajiban kita terus menyampaikan. Hadis ini sensitif. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Artinya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hadis itu berlanjut, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah sesuatu yang baru, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, ini yang menyebut bid'ah adalah Rasulullah. Segala hal yang baru yang diada-adakan terkait perkara agama dalam bahasa Nabi disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu pesan dari Nabi. Kalau ada orang menyampaikan hadis ini, bukan berarti sedang membid'ah-bid'ahkan orang lain, tetapi menyampaikan kebenaran pesan dari Rasulullah, biar kita tidak terjerumus dalam perkara agama yang Nabi tidak mencontohkan. Ini hadis ini sangat sensitif. Oleh sebagian orang, kalau ada
yang menyampaikan hadis ini itu langsung dianggap membid'ahkan orang lain. Bid'ah dan tidaknya itu tergantung amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah di mana Nabi tidak mencontohkan berdasar hadis Nabi ini, maka perbuatan yang sedang kita lakukan itu termasuk wilayah bid'ah. Karena agama ini ittiba, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah, ittiba'u Rasulillah. Karena beliau yang paling paham tentang Islam. Beliau sudah tinggalkan warisannya kepada kita berupa kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Lah kita ini tinggal mengikuti saja, bukan mengikuti fulan dan fulan, tetapi mengikuti Rasulullah. Lah sekarang banyak orang yang mengatakan, lah eleke ning ndi to? Ngene kan yo apik, eleke ning ndi? Eleke ora manut tuntunan Nabi. Lah apa kita ini lebih paham Islam daripada Nabi? Maka mengikuti Nabi. Lah oleh karena itu yang namanya setan, iblis tidak kehabisan akal, membiarkan kita tetap dalam keislaman, namun membisiki kita untuk melakukan satu amal perbuatan di mana Nabi tidak pernah memberikan contoh dan tuntunannya, sehingga kita mengada-ngadakan hal yang baru dalam masalah agama. Ya, ada lagi.